Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Semarang. Satu angkatan saya di Salatiga kelas 2. Dia menjaga di Semarang, saya pergi ke Jakarta. Bersedia untuk ngisi dan memberkati kita dalam ibadah live di GBI WC Latumanten. Dia juga ada live di ibadahnya dia, di anak-anak pembinaan dia, di penggembalaan dia. Sama seperti kita waktu di Hotel 88. Pujiannya dari teman saya dari GCC ngikut pujiannya kita. Sama juga. Saya sedang ini juga saya sedang memimpin pujian di gereja ibadah teman saya. Sama-sama kita saling mendukung dan mensupport dalam pelayanan. Nah, dia bersedia untuk memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema perjalanan menuju Emmaus. Apa itu Emmaus? Kenapa harus ke Emmaus? Emmaus itu apa? Ini kan pada bingung semua. Perjalanan siapa nih? Ini adalah perjalanan Yesus setelah dia bangkit, perjalanan menuju Emmaus. Nah, Emmaus itu apa? Kenapa harus ke Emmaus? Kenapa enggak ke Jakarta? Atau kenapa enggak ke gereja WC Latumanten? Ya. Nah, apa dan mengapa, bagaimana? Mari kita sama-sama meluangkan waktu kita, kesempatan Anda untuk mendengar firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom bagi semua kita yang dikasihi Tuhan, khususnya Gereja GBI WC Latumanten yang sudah mempercayakan kepada saya yang kesekian kalinya. Saya bersyukur pada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Saudara di GBI WC Latumanten, Pastor Kemperta, yang sudah menghubungi saya beberapa waktu yang lalu untuk meminta kesediaan kami untuk berbagi kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi, dalam ibadah raya saudara yang ada di GBI WC Latumanten. Dan saat ini juga berbicara kepada anak-anak atau yang kami bina yang ada di rumah singgah, beserta mungkin ada beberapa orang yang ada di sini. Jadi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya GBI WC, juga anak-anak kami yang ada di rumah singgah mengikuti itu. Jadi luar biasa hari ini bagi kita bersama-sama. Nah, saudaraku, apa yang akan saya sampaikan itu bertemakan tentang satu kisah perjalanan dua murid Yesus yang menuju Emmaus ketika hari Yesus bangkit dari kubur. Begitu ceritanya. Maka saya bilang kepada gembala Anda bahwa tema kita dalam ibadah ini, dalam khotbah minggu ibadah ini adalah tentang perjalanan ke Emmaus. Nah, kalau saya membaca kisah ini, saya mendapati dalam benak saya dan dalam spirit saya bahwa kisah dua murid yang berjalan 7 mil jauhnya dari Yerusalem menuju tempat yang bernama Emmaus, yang dalam bahasa aslinya Emmaus itu berarti sumber air panas, ya. Dua murid ini dalam kisah tersebut dikatakan bahwa mereka dalam keadaan kecewa. Kecewanya kenapa? Karena keadaan atau harapan yang mereka harapkan menurut mau mereka ini harus catat baik-baik, harus ada garis tebal di situ. Pengharapan yang menurut mau mereka, bukan menurut mau Tuhan. Apa yang mereka harapkan tidak jadi kenyataan. Apa sih yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan adalah Mesias yang datang, guru mereka, Yesus itu adalah sebagai Mesias yang melepaskan Israel dari penjajahan. Tapi pada kenyataannya, guru yang mereka ikuti selama 3,5 tahun itu malah justru mati dengan menggenaskan. Walaupun di hari kebangkitan Yesus keluar dari kubur, berjumpa dengan beberapa murid,
ada wanita, ada Petrus juga. Dan beberapa murid itu menyampaikan kepada dua murid ini, tapi mereka nggak anggap itu. Mereka dengar Yesus bangkit, tapi kadung udah kecewa. Mereka tinggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Nah, begini. Inilah yang terjadi mungkin di beberapa kisah kehidupan umat Tuhan. Banyak orang di luar sana. Saudara, berapa kali umat Tuhan atau bahkan level murid, ini level murid ya, dua orang ini, itu sudah level murid yang mengikuti Yesus itu sudah 3,5 tahun. Mengikuti perjalanan kisah-kisah bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus menyembuhkan yang lumpuh, bagaimana Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, adu argumen, dan mereka lihat betapa hikmat yang ada dalam diri Yesus ini luar biasa. Ini bukan rabi sembarangan, ini guru yang luar biasa, ini nabi, ini bahkan suatu ketika itu Petrus bilang, engkau anak Allah yang hidup, itu suatu ketika itu. Wah, itu murid-murid 3,5 tahun. Tetapi di hati kecil mereka punya pengharapan fisikal. Nah, ini penting. Ini sebagai pendahuluan kita masuk di dalam pembacaan kita dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Jadi panjang ayat ini ya. Nah, saya berharap saudara mungkin di gereja atau di tempat Anda semua, di gedung ibadah kita itu ditampilkan ayat ini. Jadi saya nggak perlu membaca ayat per ayat gitu ya. Jadi saya berharap di gereja saat saudara mendengarkan khotbah ini, atau saudara mungkin yang juga di streaming ya, di gereja DBLC yang lagi streaming juga, mungkin pihak admin itu bisa menampilkan ayat ini. Jadi ketika Anda mendengar saya bicara, ada juga ayat yang keluar yang muncul di situ. Ya, nah saya hanya langsung menjelaskan di poin-poinnya. Bahwa ada satu peristiwa dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 itu bercerita tentang itu tadi. Jadi di hari Yesus bangkit nih, 3 hari sebelumnya ini, selama 3 hari kan murid-murid ini, wah guru kok mati. Sebagian besar murid, bahkan semua murid itu, padahal Yesus sudah kasih kode-kode sebelumnya kan. Ketika Yesus mati, tetap kaget mereka. Termasuk 2 murid ini. 2 murid ini punya satu pengharapan bahwa Mesias, Yesus yang mereka ikuti selama 3,5 tahun, itu punya misi membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Itu begitu tuh dalam benak mereka tuh. Pada kenyataannya orang yang dia ikuti nih, satu ketika dielulukan masuk kota Yerusalem kan. Lalu orang-orang berkata Hosana, itu wah, semangat nasionalismenya mereka itu muncul, saya percaya di situ. Wah, udah ini dia nih. Udah ini nih jadi raja baru Israel nantinya. Pada kenyataannya habis diulu-ulukan, disalibkan dia. Orang yang sama yang ngomong salibkan dia, langsung mulai pudar mereka. Nah begini, harapan fisikal gitu, mengikut Tuhan dengan harapan fisik. Jadi itu fisik. Saya kasih kesimpulan itu fisik. Itu akan membuat kita kecewa. Ada banyak orang ikut Tuhan, berharap Tuhan membebaskan dia secara fisikal, finansial misalnya, ya, secara hal-hal yang berbau material gitu. Walaupun itu bagian dari rencana ilahi juga, tapi sebenarnya bukan di situ tujuan kita ngikut Tuhan, bukan. Ada kesaksian yang lebih spiritual, bukan hanya fisikal. Lalu ketika dia nggak dapat apa yang dia harapkan secara fisik gitu ya, kecewa nih pasti. Maka gini, saya agak hati-hati sebenarnya sebagai hamba Tuhan itu berkhotbah berkat secara finansial. Saya hati-hati sebenarnya itu. Saya harus tanamkan satu doktrin yang lebih mendalam dulu, baru saya khotbah tentang Tuhan juga bisa memberkati keuangan. Harusnya bisa. Tetapi saya sebenarnya, dan saya berharap semua pendeta-pendeta hamba Tuhan ketika ngajar jemaatnya harus paham ini, harus hati-hati berjalan di jalan yang sedikit-dikit masuk ke jurang itu. Bahwa kita seringkali mimbar memberikan janji-janji. Itu kayak flexing sebenarnya. Atau janji-janji kayak pemain kripto itu kan, wah lu tanam sini nanti lu jadi kaya gitu loh. Lu dari rumah 1 jadi punya rumah 2, motor 1 punya motor 2 gitu loh. Lalu mereka beribadah, datang cari Tuhan itu dengan harapan itu. Iya, gue udah cari Tuhan, gue udah setia nih.
gue udah ikutin guru gue dalam wah segala macam. Terus mana mobilnya, mana rumahnya, mana gue sakit nggak sembuh gitu di rumah Sinda di atas itu Hendy ya, Hendy itu sampai sekarang malah sakit ya. 4 tahun dia sakit nggak bisa jalan. Mungkin dia juga mendengar itu. Kalau itu yang terjadi, lalu bagaimana coba? Saya percaya kalau motivasi pengiringan dia kepada Tuhan hanya berdasarkan harapan fisikal, kecewa, maka ini yang terjadi kepada 2 murid yang berjalan menuju Emmaus. Saya hanya baca bagian-bagian awal saja di ayat ini. Oke, dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Begini firman Tuhan. Enggak sampai 35. Sampai di ayat yang saya baca ini aja. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang telah kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Perhatikan nih, muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas, bla 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 bla, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, gitu ya. Itu kisah yang terjadi. Lalu Yesus ngajak mereka ngobrol. Lalu mereka berkata begini, kita kecewa, gue kecewa. Mesias yang gue harapkan akan melepaskan bangsa ini dari penjajahan Roma malah mati. Ya memang sih ada cerita bahwa dia bangkit lagi, tapi tetap muram mereka ini. Muram, suram, muram. Gini, orang kalau muram dia akan menarik hal yang suram sebenarnya. Jadi perhatikan permainan kata-kata ini, ya. Orang yang mukanya muram akan tarik hal yang suram berikutnya. Langkahnya akan membawa dia ke Emmaus. Itu sebenarnya ceritanya. Saudara tahu nggak Emmaus itu apa? Emmaus itu yang saya bilang tadi adalah tempat sumber air panas. Gini ya, ini metafor sedikit. Mereka lagi kecewa. Hati mereka itu kayak dingin sebenarnya. Orang kecewa itu kan dingin, apatis. Saudara kalau berkali-kali Anda ditolak cewek nih, yang mau pacaran, jemaat Dabelsi atau jemaat generasi emas lah, yang ada di Semarang lah, jemaat yang kami pimpin, berkali-kali ditolak cewek atau berkali-kali disakitin pria, itu langsung apatis. Ada sepupu saya yang mungkin berkali-kali ditolak pria, lalu dia berkata begini, semua laki-laki, maaf, sorry, tinggal dikasih pakai ekor aja, kasih ekor, itu menjadi kupu-kupu. Ya ngerti ya saudara? Tinggal taruh ekor aja. Nah Anda bayangkanlah satu makhluk yang kakinya 4 itu loh. Nah kira-kira gitu. Itu kata-katanya dia. Tinggal dikasih ekor aja laki-lakinya. Jadi kayak begitu. Saya ketawa nih. Ya lu ngomong gitu karena kali. Sebaliknya juga sama gitu. Sebaliknya juga sama gitu. Orang yang kecewa sama, wah kok perempuan semuanya sama, udah perempuan, wah baperan gitu. Apatis gitu. Ada orang berkali-kali kecewa sama pendeta, makanya apatis kalau ke gereja. Apa nih gereja? Ini pendetanya kayak orang. Sorry saya pakai bahasa Jerman, mungkin yang jemaat Jakarta nggak ngerti. Maksudnya gini, mereka datang ke gereja, lalu melihat kondisi-kondisi yang membuat mereka muram. Apa sih? Katanya gereja, tapi kok kayak begitu, jadi muram mereka. Nah, hal-hal yang demikian itu kadang-kadang membuat beberapa orang dari kita itu langsung berlari ke Emmaus gitu. Emmaus itu tempat sumber air panas, ada kehangatan di situ. Jadi mereka cari kehangatan yang lain, bukan hangat di dalam sayap Raja Wali itu, tapi hangat di Emmaus. Mereka perlu berjalan kaki 7 mil. Nah itu yang terjadi kan. Jangan-jangan ada nggak jemaat Tuhan di tempat ini yang kecewa? Engkau bergereja tapi engkau merasa banyak apa sih gereja-gerejaan itu semuanya? Gue datang ke gereja malam hari ini ya sebenarnya cuma karena nggak enak aja sama pendeta. Atau gue datang ke gereja pagi hari ini ikuti ibadah kebangkitan Kristus minggu lalu. Ya karena hari raya orang Kristen kan. Ya kita harus bergereja ya. Makanya kita datang bergereja. Tapi hatinya muram sebenarnya. Hatinya dingin gitu. Kadang-kadang dia harus melampiaskan itu ke tempat-tempat yang lain.
tempat-tempat Emmaus yang lain tuh banyak sekarang. Hiburan dunia gitu. Itu Emmaus tuh sebenarnya tuh. Apalagi hiburan yang nyerempet gitu ya. Itu Emmaus. Nah, kalau ada umat Tuhan, engkau hari ini yang engkau mendapat kehangatan rohani di situ, engkau kayak dua murid ini sebenarnya. Bagaimana penyebab awalnya? Karena kecewa. Apa yang mereka harapkan secara fisikal tidak jadi kenyataan. Itu sumbernya. Jadi kalau mau bereskan itu, bereskan di sumbernya. Maka kita akan dapati peristiwa kedua gitu. Jadi ketika mereka dalam kondisi ini, Yesus datang menghampiri mereka. Itu ceritanya kan? Itu ceritanya itu ada di ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya itu ada di ayat 15 sampai ayat 27. 15 sampai 27. Saudara bisa lihat, baca sendiri deh. 15 sampai 27, Yesus itu datang pada mereka. Mereka nggak kenal nih. Kekecewaan itu membuat buta sebenarnya. Mereka nggak lihat. Karena ayat Alkitab berkata ada sesuatu yang menghalangi mereka. Iya, ada sesuatu tuh, orang gelisah, stres, kecewa, sakit hati, kepahitan. Itu buta biasanya. Orang kalau udah sakit hati, Anda mau ngomong gimana pun, kenapa udah sakit hati? Kecuali kasih karunia turun atas hidupnya itu, baru dia. Tapi kalau enggak, Anda sampaikan apapun, bagaimana Pak? Iya, nanti gini ya, nanti begini ya. Pak, monggo. Ngangguknya itu bukan ngangguk oke gitu loh. Ngangguknya ini, ya semoga lu cepat pergi aja, udah malas dengerin omongan lu, kira-kira gitu. Itu ngangguknya kayak begitu gitu. Nah, tapi kita lihat ya, Yesus datang. Peristiwa kedua, peristiwa berikutnya. Yang tadi itu termin pertama. Peristiwa pertama, jadi kondisi orang-orang yang pergi ke Emmaus, itu meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu kan apa ya? Ada bait Tuhan di Yerusalem itu. Itu Yerusalem, kota sejahtera, kota damai, Salem. Dia tinggalkan damai yang sejati untuk cari damai palsu itu, hangat palsu. Itu kayak kitab Yeremia. Yehova Elohim lewat Nabi Yeremia bilang gini, kamu meninggalkan air yang hidup untuk mencari air yang membuat kamu haus. Itu sama kayak perempuan Samaria tuh. Itu yang terjadi. Yesus datang pada mereka. Nah, ini peristiwa berikutnya. Ini babak berikutnya ya. Babak berikutnya perjumpaan dengan Kristus. Waktu dia berjumpa dengan Kristus, mereka nggak paham ini gurunya nih. Karena itu tadi ya, kekecewaan, kepahitan menutupi mata rohanimu. Pasti, gitu. Oke, lalu Yesus sudah ngomong sama mereka. Kenapa lu kecewa? Kenapa muka lu muram? Gua harap ikut Tuhan jadi kaya, malah jadi kere gitu. Gua harap ikut Tuhan sehat walafiat, malah sakit. Ini apa-apaan ini? Kira-kira gitu ya. Lalu Tuhan membuka kitab suci. Yesus tunjukin di seluruh Alkitab bahwa Mesias datang menderita. Tunjukin, dibukain. Ini loh bicara Mesias. Ini loh bicara dia harus mati. Ini loh. Ini kematian ini ada ini semua ini. Murid-murid yang dengar di ayat selanjutnya Anda bisa baca, itu berkobar-kobar hati. Begini. Orang kalau kecewa, boleh nggak datang ke psikiater? Ya boleh, psikiater. Nah, itu medis kan. Psikolog, oke lah. Tapi penyembuh yang sebenarnya membuat hati yang tadinya dingin, sehingga perlu Emmaus Holy Wing gitu. Emmaus itu. Sorry yang penikmat Holy Wing ya. Nggak apa-apa sih kalau datang. Tapi kalau Anda datang ke sana untuk kepuasan batin, salah. Puas fisik ya oke lah, untuk musir-musir stres Pak Pendeta, masa nggak boleh gitu. Holy Wing, sayap suci katanya gitu. Itu gereja itu sayap suci itu wah itu benar-benar Holy Wing. Ya nggak apa-apa, Anda datang ketemu kawan, relasi, ngobrol, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mencari kehidupan, itu carilah dalam sumber yang sejati, yaitu apa? Firman Tuhan. Itu yang membuat kamu berkobar sebenarnya. Ya, membuat kamu berkorban itu. Kalau pub dan lain-lain itu, kamu berkorban sebentaran, apalagi ditambah sabu itu, wah, apalagi tambah apa itu? Pil itu jadi, wah, 24 jam gedek terus kepalanya gini-gini. Wah, berkobar dia itu. Habis itu capek 3 hari 3 malam udah. Hilang lagi kobarannya itu. Itu Emmaus itu kayak gitu, sumber panas yang sebentar lagi habis. Makanya datang Tuhan kepada mereka ini berdua ini. Nah, Anda perlu itu. Saudara jemaat GBI Dabelsi, Anda perlu
Jadi ini nanti sampai di ujung ya saya perlu jelaskan. Jadi firman yang dijelaskan itu harus ada pendeta kan ya, saya sekolah teologi, sekolah teologi. Tapi sudah tahu untuk ada pembukaan dalam sekolah teologi, dalam pemahaman itu nggak cukup hanya tool ensiklopedia atau hermeneutik atau apalagi itu tool bagus secara akademisi, tapi itu hanya tahap awal Anda belajar. Masuk lebih dalam kitab Korintus berkata, kalau hati seseorang tidak berbalik kepada Kristus, maka selubung itu akan tetap. Tapi ketika hati orang berbalik kepada Yesus, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Orang Yahudi kurang pintar apa? Dari sana master of theology itu ada, saudara. Orang Yahudi, di sanalah sumbernya. Tapi tidak ada perjumpaan, tetap selubung itu ada. Nah, ada orang pengen berjumpa, tapi tidak dengan Alkitab, ya salah juga gitu. Anda lihat ya, dua murid ini, dia berjumpa dua nih, firman dan Yesus. Ada orang pengen ketemu Yesus, itu mistik banget, itu ada Kristen mistik. Jadi nggak perlu Alkitab, yang penting semedi bertapa, berdoa, merasakan bahasa roh, melihat gitu. Aku melihat di atas kepala ibu ini tuh, Tuhan buka, ada hitam. Kayak saya dulu, saya pernah digituin sama ada satu penubuat itu. Pak pendeta lagi, saya waktu itu masih gondrong rambut saya, masih gondrong. Lalu ketika saya kayak gini main gitar, ada WL. Nah, ini persekutuan apa itu saya nggak ngerti itu. Nggak ngerti kalau saya khotbah nanti, dia cuma tahu siapa main musik ini gondrong kok tatoan. Saya main gitar. Lalu ketika lagi doa gitu, kan ada nubuat nih. Lalu ada satu ibu, dia ngomong begini, saya melihat atas orang itu ada awan hitam di atas kepala itu. Opo aku setan apa gitu? Awan hitam, jadi memang apa saya kayak anak setan ya, kok ada hitam di atas kepala saya. Ya, saya diam aja. Oh ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, udah, tapi nggak ada solusi Pak, gitu aja. Habis itu, amin. Ya mari kita akan dengarkan firman. Mari Pak Pendeta. Kaget ibu itu tadi. Itu pendeta, itu pendeta. Kaget ya dengan sorot matanya, kan saya bisa, itu ada. Jadi dari mana saya tahu di sorot matanya itu, di atas jidatnya itu ada tulisan itu kayak bertanya, ini pendeta, tanda tanya gitu. Jadi oke, jadi kita main mistik sama mistik. Nah, tapi saya tahu lah keheranan itu. Jadi waktu ketika saya khotbah, saya cerita pelayanan di yayasan, cerita banyak hal saya khotbah. Nah habis khotbah kan nyembah nih, saya ajak penyembah. Ibu ini berdiri lagi, dia bicara, Tuhan berbicara, hai anak-anakku, pakai bahasa roh. Habis itu ditafsirkan lebih. Saya melihat di atas kepala Pak Pendeta. Sekarang dia ngomong pendeta. Itu awan hitam sudah hilang. Ada awan putih katanya gitu. Kemuliaan Tuhan. Amin. Bisa hilang gitu. Bisa hilang awan hitamnya. Tapi itu terjadi. Mistik banget. Jadi mereka pengen datang ke Tuhan, disentuh secara spiritual. Nah, padahal ketika Yesus berjumpa dengan dua Emmaus ini, Yesus loh ini, dia bisa aja kan nggak buka kitab suci, bisa aja. Dia bilang, gue firman, ya udah denger aja. Enggak, Yesus tunjukin dalam firman. Jadi perlu ada firman tertulis. Saudara harus paham firman tertulis yang benar-benar dipelajari dengan menggunakan logika, lalu firman yang hidup, yang menyentuh logos itu menjadi rema. Itu maksudnya gitu. Jadi perlu dua ini. Ada firman hidup dan firman tertulis. Ada orang pengen firman tertulis, nggak mau firman yang hidup. Dia pikir cuma selesai di firman tertulis. Enggak juga. Ada orang firman hidup, itu aja dikejar-kejar sama dia. Doa, semedi, bertapa, masuk gua Getsemani. Itu kerjaannya gitu, tapi disuruh baca Alkitab, nggak mau gitu. Males baca Alkitab, belajar Alkitab males, dengar pengajaran males gitu. Apa pengajaran? Khotbah pengajaran itu panjang loh. Ya, khotbah pengajaran itu 1 jam lebih, 2 jam lebih itu. Coba aja masuk sekolah teologi itu. 2 jam, 3 jam, 1 hari itu belajar teologi, panas otak kita gitu. Males kan orang. Tapi sebenarnya itu penting. Yesus aja perlu mengambil referensi sumber-sumber kitab suci. Dia bilang ini kitab Musa, kitab Taurat ngomong begini loh. Ini begini, ngomong begini loh. Nah, itulah perjumpaan yang membuat berkobar hatinya.
orang-orang yang kecewa nih, dengar. Anda boleh ke psikolog, lalu dikasih obat. Apa itu? Apa namanya? KPD. Benzo. Benzo. Atau apalagi itu, Risperidol. Obat kasaran. Apalagi itu. Untuk tenang. Sabu, tenang. Putau, tenang. Ganja, gelek kalau di Jakarta tuh. Ganja. Senang, fresh gitu. Saudara, makin stres. Karena yang bisa membuat Anda panas itu bukan Emmaus, tapi firman yang berkuasa yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah, itu bagian yang berikutnya. Lalu masuk di termin ketiga. Termin pertama perjalanan ke Emmaus. Kedua perjumpaan dengan Kristus. Yang ketiga, apa yang terjadi? Yang ketiga itu bisa baca sendiri. Yaitu ayat 28. Tadi ayat 13 sampai ayat 14 ya, perjalanan ke Emmaus ya. Lalu termin berikutnya perjumpaan dengan Kristus itu di ayat yang ke-15 sampai 27. Lalu baca berikutnya ayat 28 sampai 32. Ayat 28 sampai 32 di babak ketiga. Ini menarik nih. Dia sudah disentuh dengan firman yang hidup. Berkobar hatinya. Tapi perhatikan, matanya masih buta, masih ketutup, masih belum kenal gitu. Hati sudah tersentuh. Tapi ini, kita butuh ini juga. Gini ya, berjalan bersama Kristus. Anda bukan hanya butuh hatimu berkorban, itu bicara iman di sini. Tapi Anda juga harus mulai tercelik matamu. Ayub pernah berkata begini, pasal 42. Selama ini hanya dari kata orang aku dengar tentang engkau, tapi pada hari ini mataku sendiri memandang engkau yang hidup. Nah, saudara lihat di ayat di babak selanjutnya, babak ketiga, pembukaan visi besar gitu loh, adalah ini ceritanya kan. Oke, Yesus sudah ngomong sama mereka, sudah dijelasin nih hati mereka berkorban. Lalu sampailah perjalanan sampai di rumah, sampai di Emmaus. Murid-murid ceritanya mau masuk rumah nih, ya. Ini ceritanya. Lalu Yesus, kata Alkitab, berlagak seolah-olah hendak berangkat, hendak pergi. Yesus hendak pergi. Lalu apa yang dilakukan oleh dua murid itu? Coba nih, Tuhan, jangan pergi. Malam ini, hari menjelang malam, hari menjelang, gelap banget nanti di depan. Tolong, jangan pergi. Ayo masuk ke rumahku. Ini keren. Dia paksa dalam tanda petik ya, dalam tanda petik paksa. Itu dalam terjemahan asli ya. Enak kalau kita baca. Itu kayak tarik-tarikan. Itu kayak Yesus juga ngapain ya, kayak cewek kalau zaman Anda pacaran, Anda ngejar yang sekarang jadi istri Anda itu kayak jual-jual mahal gitu ya. Kayak merpati yang deketin terbang. Tapi nggak terbang kemana-mana, cuma di situ tok gitu. Untuk supaya deketin lagi, terbang lagi. Kayak apa itu namanya itu? Jinak, makanya itu namanya jinak kura-kura gitu. Jinak merpati ya, jinak merpati gitu. Yesus tuh kayak tarik-tarikan, gue mau berangkat kata gitu. Gue mau pergi gitu. Jadi kayak gitu, murid-murid pegang. Yesus kan tahu murid-murid butuh dia. Kenapa dia juga belagak-belagak pergi gitu loh. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kekristenan itu seperti itu, perhatikan. Anda sudah berjumpa dengan firman yang berkuasa, hatimu berkobar, semangatmu sekarang muncul, ya, oke ya. Tapi itu belum cukup. Ada satu tindakan iman yang engkau harus lakukan, yaitu apa? Yaitu gini, kita harus menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan gitu. Tunjukin, Anda enggak Tuhan, tanpa engkau gue nggak bisa gitu. Jadi itu kadang-kadang perlu ada sesuatu yang emosional gitu loh, yang keluar gitu. Makanya itu Daud itu waktu memuji Tuhan sampai joget-joget, dia tunjukkan itu Allah berkuasa banget. Kenapa juga dia perlu joget-joget kan? Kenapa? Ya bisa aja kan dalam hati Daud, ya tabut sudah datang ke Yerusalem, nggak perlu joget-joget. Daud itu dia lampiaskan itu ada. Nah, disinilah benernya karismatik sebenarnya.
Ya, kalau tadi saya sedikit menyinggung tentang karismatik, saya orang karismatik. Saya Pantekosta karismatik yang percaya karunia-karunia mistik gitu, percaya ada suara Tuhan, percaya. Tapi harus diimbangi dengan pengetahuan firman gitu. Nah, tapi di sini saya bela kaum karismatik. Orang karismatik itu kan ekspresif banget kalau berdoa, menyembah, puasa 3 hari. Wah. Nah, orang-orang yang di luar karismatik seringkali berkata, ngapain kamu kok kayak maksa Tuhan gitu. Kok kamu kayak gitu? Kan Tuhan bisa. Loh, ini ayatnya. Ada satu ketika itu perlu kita itu kayak ilustrasi Yesus itu gedor-gedor, terus gedor-gedor sampai Yesus buka gitu. Nah, ada orang sekali berdoa nggak dapat apa-apa, ya syukur, Tuhan jawab syukur, nggak dijawab juga alhamdulillah gitu loh. Ada orang-orang kayak begini gitu loh. Jadi kayak nggak ada semangatnya gitu loh. Ikut Tuhan itu harus ada semangat. Nih, kalau di sini rumah singgah ini ya, atau jemaat Dabelsi, itu memuji Tuhan ketika Anda berdoa itu kadang-kadang itu Anda perlu curahkan tuh. Anda mencurahkan isi hatimu pada Tuhan. Kadang-kadang dengan tangisan kita datang pada Tuhan, itu baca kitab Mazmur tuh sampai sebegitunya. Daud dengan Tuhannya seperti rusa yang merindukan air itu, dia cari seperti itu kan. Kita butuh seperti itu. Perhatikan, kalau saja nih murid-murid cuma bilang, bro, mampir cuma basa-basi kayak kita nih orang Semarang, mampir main ke rumah gitu. Hatinya belum tentu ngombe gitu. Ada teh hangat dalam hatinya, oh pergi aja lo gitu. Basa-basi tok gitu. Ini enggak. Nah, kadang-kadang kayak begitu. Berdoa nih anak-anak nih yang ada di sini, siapapun. Kamu cari Tuhan, yang ada di Dabelsi. Cari Tuhan, itu perlu kayak tarik sama Tuhan. Mampir, aku butuh. Nah itu. Jadi sorga itu seneng itu denger kayak kamu itu membutuhkan Tuhan. Orang juga kan seneng ya, kalau Anda pasangan, Anda kan seneng kalau merasa dibutuhkan oleh pasangan. Saya sebagai bapak rumah singgah, saya sebenarnya seneng kalau merasa saya dibutuhkan gitu. Ada rasa, oh ya berarti itu kayak kalau Tuhan tuh kayak penyembahan itu sebenarnya itu. Kayak dupa itu, jadi wah ya aku dibutuhkan. Gini ya, orang-orang dalam kehidupan, kalau engkau melihat keadaan sekeliling kayak nggak membutuhkan engkau, itu kayak nggak menghargai engkau kan. Itu biasanya itu kan langsung down. Anak-anak nih, anak-anak dari bertumbuh kecil kalau dia nggak dihargai, dikasih disupport itu, malah dilecehkan terus, itu tumbuh kembangnya itu bahaya itu. Sama gitu. Itu satu hal yang kayak Tuhan aku butuh engkau. Nah itu perlu ada pencetusan iman seperti itu. Umat Tuhan Dabelsi, kalau engkau cari Tuhan, apakah engkau hanya kayak anak-anak yang biasa gitu lah? Tuhan jawab, kalau nggak jawab ya nggak apa-apa. Apakah seperti itu? Ataukah seperti Elia yang perlu 7 kali dia sujud? Itu Elia. Kalau dia kayak biasanya sekalinya cukup ya, Tuhan yang tahu, ya Tuhan tahu lah, itu sekalinya cukup. Enggak, 7 kali. Sudah belum, ya sujud lagi. Sudah belum, sujud lagi 7 kali. Kalau belum kali ke-7 mungkin bisa 7 kali 70 kali gitu, bisa. Sampai keluar. Ada telapak tangan, ada hujan akan datang. Wah, itu baru Elia berhenti. Nah, itu iman tuh sebenarnya. Makanya dikatakan dalam Yakobus, Elia manusia biasa, tapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, catat nih katanya, garis bawahi kata sungguh-sungguh. Saudara, dengan Tuhan itu perlu Anda tunjukin, Anda sungguh-sungguh serius datang pada Tuhan. Perlu itu. Kalau enggak nih, lewat kesempatan murid-murid mencelikan matanya. Pencelikan mata batin itu jauh lebih penting daripada pembebasan finansial. Gitu. Pencelikan mata batin Anda mengiring Kristus, Anda bertumbuh lebih dalam, masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, jauh lebih penting dari semua harta yang ada di dunia. Orang kalau ngejar harta, datang pada ngejar harta, kecewa. Tapi kalau Anda ngejar Tuhan karena Tuhannya, Tuhan buka matamu. Bagian yang terakhir, apa yang terjadi? Visi murid-murid dikembalikan ke awal. Tadinya mereka kan, murid-murid ketika Yesus itu kan mereka mencar. Balik, Petrus, kalau Anda baca kisah selanjutnya, jadi nelayan lagi Petrus. Murid-murid udah kembali ke
pekerjaan masing-masing, udah lupa visinya, dipanggil, dipilih, jadi berkat bagi orang, lupa deh. Tapi ketika dibukakan matanya, waktu Tuhan memecahkan roti itu, Tuhan memecahkan roti bukan perjamuan suci. Ada gereja ortodoks, gereja kuno berkata itu perjamuan suci. Enggak, itu bukan perjamuan suci. Itu kayak pemecahan roti biasa, tradisi tamu. Tradisi tuan rumah menjamu tamu, begitu sebenarnya. Jadi waktu Yesus memecahkan roti, Yesus lagi ngomong, gua tuan nih di rumah ini. Siapa tuannya? Saya tuannya. Itu kayak begitu sebenarnya. Lebih ke arah metafor itu. Gitu. Baru buka, apa yang terjadi kisah selanjutnya berkata, murid-murid berkata, kita kembali ke Yerusalem. Katakan amin. Mungkin jalan tadi kita itu ke Emmaus, mencari kehangatan di luar Kristus. Tapi hari itu ketika mereka jumpa Kristus yang benar dengan firman, dengan kehadirannya, dengan kesungguhan hati, maka visi kembali lagi. Ada orang-orang Kristen yang lupa kan kenapa dia jadi Kristen. Coba saudara yang ada di Dabelsi, Anda tanya sebelah kiri, sebelah kanan, apa sih visi besar kamu jadi Kristen? Coba tanya mereka, apa? Ini yang hamba-hamba Tuhan, apa sih tujuan kamu sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan? Apa visi besar? Untuk jadi pengusaha? Untuk jadi apa? Enggak, untuk jadi berkat. Kamu telah dipanggil dari gelap masuk pada terang yang ajaib, untuk memberitakan kedahsyatan Tuhan. Katakan amin. Itu tujuan kita. Kadang-kadang orang Kristen karena berubah, mencari Tuhan, visi besar itu untuk jadi berkat, akhirnya mencari berkat gitu. Makanya kabur semua. Hari ini, pagi hari ini, lewat peristiwa kebangkitan Kristus, saya mau bilang kepada jemaat-jemaat di Dabelsi Latumenten, di dalam hati saya, juga jemaat dan teman-teman yang ada di tempat ini, secara live tempat ini, saya bilang bahwa begini, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh. Katakan amin. Coba ngomong sebelah kiri, sebelah kanan. Sungguh-sungguh. Kalau hatimu mulai redup ya, kan ada orang, kadang-kadang kita bisa ngerasa kok, ada teman kita ke gereja tapi hatinya redup sebenarnya. Hatinya tuh nggak berkobar-kobar, tapi ke gereja. Kenapa? Mungkin karena status, ya kan? Status, atau karena kebutuhan. Itu nggak ada kobaran. Saya mau beritahu jemaat, Anda cari Tuhan karena kebutuhan fisik, nggak ada kobarannya, beneran. Kayak senyap gitu, di hati pasti sih. Siapapun Anda, kalau Anda datang pada Tuhan untuk kaya, Alkitab berkata tinggalkan, karena orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Bukan hanya itu bagi saya, hatinya jadi tawar, jadi dingin. Ini nggak ada sentuhan spiritual yang membukakan mata batin, nggak ada. Makanya perlu diluruskan kembali. Hari ini firman Tuhan meluruskan kembali bahwa lewat kitab suci, Yesus bukan membebaskan dari finansial, tapi membebaskan dari dosa-dosa kita. Katakan amin. Ya. Kematian Kristus, penderitaan Kristus membebaskan dari dosa, bukan dari finansial. Kalau Anda paham ini, Anda akan masuk ke tingkat berikutnya. Kesungguhanmu akan dapat karena ada kobaran di situ. Apalagi yang masuk, Yesus yang berkuasa dalam hidupmu, dia buka semuanya. Anda akan lihat, selama ini dari kata orang aku kenal Tuhan, ayo aku memandang Tuhan. Perlu 42 pasal. Untuk pagi hari ini di ibadah pagi hari di GBI di Dabelsi, saya berdoa kepada Anda, saya berdoa kepada kita semua. Semoga Tuhan membebaskan kita dari kebutaan rohani. Dia bebaskan, dia merdekakan, dia celikkan mata kita, sehingga kita tahu visi, tujuan utama kita menjadi pengikut Kristus adalah apa? Untuk menceritakan, kayak dua murid, dia kembali ke Yerusalem, dia ceritakan, aku ketemu Yesus sudah bangkit. Yesus nggak mati, tapi dia bangkit. Dia nggak hanya mati, tapi dia bangkit. Saya jumpa dengan dia. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tadi saya di awal saya bilang, apa itu Emmaus? Emmaus sudah diberitakan kepada kita. Murid-murid yang tadinya mereka mengagungkan Tuhan, itu tiba-tiba Yesus yang mereka kagumkan.
orang yang mereka idolakan, orang yang mereka banggakan, orang yang mereka harapkan, dan mereka sepertinya mereka dalam pergumulan besar dan mereka mengharapkan orang ini bisa menyelesaikan. Orang ini bisa menolong saya, orang ini bisa memimpin bangsa saya, orang ini bisa melakukan banyak hal terhadap kehidupan saya. Tapi akhirnya orang yang tadinya sebelumnya mengungkapkan Hosana bagi dia, terpujilah Allah Bapa kita, orang yang begitu api-api dan diagungkan, orang yang tadinya juga seperti Petrus, yang lain tergoncang, saya tidak tergoncang. Orang yang mungkin seperti Yudas juga, Tuhan bilang begini, akan ada di antara kita ada yang menyerahkan saya. Saya tidak ngaku. Orang yang tadinya itu begitu luar biasa semangat dan berapi-api, sekarang orang ini dikatakan adalah ya, orang yang mereka banggakan ini, orang yang mereka idolakan ini mati. Tadi hamba Tuhan Pendeta Samuel sudah uraikan dengan luar biasa. Mati dan dikuburkan. Dan mereka beranggapan bahwa sudah selesai hidup kami. Kami harus kembali melakukan tugas kami seperti biasa. Kami yang tadinya mengikuti dia, kami yang tadi sudah luar biasa, tapi sekarang ini sudah mati dan selesai. Udahlah. Mereka dalam keadaan yang apatis, dalam keadaan yang frustasi, dalam keadaan yang kecewa, dalam keadaan yang berjalan kembali ke menuju Emmaus. Emmaus artinya mereka mencari sesuatu yang panas. Ya, hatinya tawar. Tadi Pendeta Samuel sudah uraikan. Hatinya tawar. Nah, perlu disegarkan, perlunya disentuh lagi. Nah, ketika hatinya tawar, ketika hatinya sudah mulai kecewa dan lain sebagainya, sudah mulai frustasi dan lain sebagainya, maka ketika Tuhan berbicara kepada dia, mereka tidak mengerti. Mereka sedang berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka berbincang-bincang dengan Tuhan. Mereka hatinya merasa seperti ada getaran yang luar biasa, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Suaranya juga mereka tidak kenal. Nah, saudara, kalau orang itu tadi udah jelaskan, orang kalau sudah mulai kecewa, mulai frustasi, mulai mengalami persoalan kehidupan yang berlarut-larut, lalu mulai mundur pergi ke Emmaus. Mereka meninggalkan Bethlehem, rumah roti, pergi ke Emmaus cari penghiburan, cari refreshing di sana lah. Udahlah. Jadi hari ini kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Kita yang tadi sudah mulai tawar, kita yang tadi sudah mulai tidak lagi setia, sekalipun kita ibadahnya secara online, dan Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa itu tidak. Dimanapun, kapanpun, kalau kita mau buka hati kita, jangankan seperti itu. Itu orang Emmaus, 2 murid Tuhan itu jalan sama Tuhan Yesus sendiri. Ada situ Tuhan bicara dengan nggak kenal. Kita pikir bahwa saya harus pergi beribadah di tempat gedung, berjumpa satu dengan yang lain, nanti baru hadirat Tuhan datang, Tuhan turun, saya bisa lihat dan saya rasakan. Enggak juga. Buktinya hari orang di Emmaus sama-sama jalan dengan Tuhan Yesus, tapi nggak merasakan. Jangan-jangan di gereja juga on site, datang ke gereja, lihat pujian, penyembahan, WL, semangat pendeta khotbah luar biasa, tapi tidak melihat ada Tuhan di situ. Sekalipun kita di online, di handphonemu kau lihat, matamu menatap, hadirat Tuhan ada. Di situ jamahan Tuhan terjadi. Di situ engkau lihat Tuhan. Amin ya. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih buat hamba Tuhan Pendeta Samuel Repi dari Semarang atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Salam buat istri dan keluarga yang ada di Semarang. Kalau ke Jakarta jangan lupa kabarin. Kita nongkrong-nongkrong lagi di CP. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini melalui ibadah secara online, kiranya Bapak Ibu boleh diberkati juga. Kita tetap masih memilih menggunakan ibadah live streaming. Kita akan pengumuman masih minggu depan kita ibadah seperti biasa, namun kita masih tetap memilih melalui online. Tadinya kita ibadah dari Hotel 88. Saya menghubungi Hotel 88, namun Hotel 88 untuk bulan Mei dikatakan marketingnya sudah full book.
Ya sudah. Mau kemana lagi? Ya, kita akan coba untuk tatap muka. Kalau nggak bisa di Hotel 88, mungkin di tempat lain. Saya usahakan. Nah, buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, silakan me-WhatsApp masuk kepada deskripsi. Dan buat Bapak Ibu yang lain, minggu depan kita juga sertai dengan perjamuan kudus. Saya harap Bapak Ibu boleh menyiapkan roti dan anggur sehingga kita bisa perjamuan kudus di minggu depan. Nah, ini adalah momen di mana kita akan minggu depan sudah masuk masa-masa libur. Kalau Bapak Ibu pergi liburan, dan saya juga mungkin ada liburan, kita boleh menjaga diri kita dengan baik, tetap utamakan Tuhan dengan doa, pergi pulang tetap doa, sehingga Tuhan lindungi kita, sehingga kita selalu aman dalam lindungan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akhiri, mari kita satu hati dan kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan dan kehidupan kita semua. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami dan memampukan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Lewat kebenaran firman-Mu kami sudah belajar. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan kami, kalau kami mungkin seperti murid-muridnya meninggalkan Engkau, pergi ke Maus mencari penghiburan lain, mencari solusi yang lain, mencari sesuatu yang lain yang membuat mata rohani kami tertutup, yang membuat iman kami tidak bisa mengenal Engkau, yang membuat pengenalan kami akan buyar dan membuat kami tidak melihat kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena kami berdoa, Tuhan tolong kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada di siang hari ini, mata, hati, yang telinga yang mendengar hari ini, kami berdoa Bapa, diberkati kami Bapa dalam nama Yesus. Waktu yang kami pergunakan untuk beribadah, kami percaya tidak akan pernah sia-sia di hadapan hadirat-Mu, sekalipun melalui online. Namun kami yakin Engkau ada di hidup kami, Engkau ada di rumah kami, Engkau menjamah kami, menolong kami, mengurapi kami. Yang sakit kami berkata sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang mengalami kesusahan dihiburkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa buat orang tua jemaat-Mu semua yang ada di gereja ini. Kami menyerahkan Oma Wesley Terore. Tuhan tolong Oma ini selalu Bapa dalam kehidupan sebagai orang tua, dia tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kehidupannya. Berkati juga Leni dan juga keluarga Pak Johan Senjeri. Berkati kehidupan Leni dan keluarganya. Biar Tuhan selalu menolong dan memberkatinya. Berkati Pak Abui dan Anen dan juga ketiga anaknya. Tuhan berkati Papa dan Mama daripada Jeffrey dan Santi. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Berkati juga buat Hendra dan juga Christine. Tuhan tolong Bapak, Tuhan berkati Daniel dan pasangannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak. Buat Ibu Liana dan juga Sali kami berdoa dalam nama Yesus. Pak Hengki dan juga Bu Vivi, Tuhan tolong, Tuhan berkati Ibu Rinawati dan juga suami dan juga keluarga kami berdoa dan berkati Bapak dalam nama Yesus. Desi, Melin, Julie, Papa dan mamanya diberkati juga Bapak dalam nama Yesus. Om Hani, Tante Selvionella juga diberkati Bapak. Dan aku akan berdoa buat Pak Tony, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pak Atek, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dev sebagai dokter muda yang menangani COVID di garis depan juga, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan sertai selalu. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan anakmu Dev Bapak dalam nama Yesus. Wahyudi dan istri dan anak Tuhan berkati. Ibu Aling dan juga suami dan ketiga anaknya Ayumi, Angel dan Carlos juga Tuhan berkati Bapak. Kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ibu Sumi dan juga suami dan ketiga anaknya Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Suryati dan kedua anaknya Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Johnny dan juga Mega dan ketiga anaknya Tuhan tolong, Tuhan berkati kehidupannya, bisnis dan pekerjaannya Tuhan berkati Bapak. Michael dan Mian juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Willy dan Lauren juga kami berdoa dan berkati Bapak dalam nama Yesus. Vincent dan Jessica Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Agnes dan kedua anaknya Tuhan tolong berkati Bapak. Pak Bambang Subur dan juga istri dan anaknya Tuhan berkati. Cecilia, Yoel dan Indah Tuhan tolong berkati Bapak. Michelle dan juga Kathleen, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dengan suami dan anak-anaknya Tuhan berkati. Cynthia dan Joseph, Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Dion, Nerissa, Devin dan juga Sonia dalam nama Yesus Tuhan berkati. Cecilia, Rael dan Sansa Tuhan berkati. Ibu Damayanti dan suami dan anaknya Agnes diberkati Bapak dalam nama Yesus. Kenneth diberkati Bapak. Iva Kayana juga diberkati. Secara khusus berdoa buat anakku Randi yang pernah mengalami gangguan kesehatan, ada stroke ringan di lidahnya. Kami berdoa Bapak sembuh dalam nama Yesus Bapak. Mama daripada Dion, Ibu
Narti yang juga stroke, kami berdoa Bapak. Tuhan jamah, Tuhan tolong Bapak, pulihkan, sembuhkan. Dalam nama Yesus sembuh Bapak. Setiap kami yang ada yang mengalami pergumulan, baik dalam rumah tangga, kami berdoa Bapak. Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan ada penolong kami. Kasih-Mu, kemurahan-Mu mengalir dalam rumah tangga kami. Keluarga kami, keluarga yang diberkati. Rumah tangga yang ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hadirat, ada dalamnya. Dalam nama Yesus, diberkatilah pekerjaan kami. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami dalam kami bekerja, sehingga pekerjaan yang kami kerjakan benar-benar kami menikmati pekerjaan itu dan diberkati dalam pekerjaan itu. Kami berdoa dan memberkati yang kami bekerja dalam nama Yesus. Kami sedang mencari pekerjaan juga, Tuhan turut campur tangan dan berkati Bapak. Bukakan jalan itu bagi kami dalam nama Yesus. Kami sedang berbisnis dan berusaha, Tuhan tolong Bapak campur tangan dalam bisnis kami. Berapa bulan ini kami boleh mengalami kelesuan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan turut bekerja sehingga pekerjaan kami, bisnis kami kembali bergairah, kembali menemukan cara-Mu, kembali ramai, kembali diberkati dalam nama Yesus. Berkati Bapa anak-anak-Mu yang sedang bergumul Bapa untuk mereka memiliki keturunan. Biarlah kami yakin dan percaya janji-Mu kepada Abraham, janji-Mu kepada Hana, janji-Mu kepada kami, bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu bagi kami. Apapun kondisi kami, apapun kata dokter, apapun saraf-saraf yang ada, apapun situasinya yang saat ini kami alami, yang menyebabkan kami tidak memulai perketurunan, kami percaya janji Tuhan, bahwa janji itu ya dan amin adanya. Oleh karena itu kami berdoa Bapa, bukakan bagi kami memiliki keturunan ilahi. Kami minta itu Bapa dalam nama Yesus terjadi Bapa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Jemaat Tuhan yang telah mengulurkan tangannya untuk memberikan korban persembahan, diberkatilah mereka. Mengulurkan tangannya untuk mengembalikan perpuluhan, diberkatilah mereka Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapa dan menyerahkan kehidupan kami dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga Bapa buat bangsa kami Indonesia. Kami mempertaruhkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Indonesia selalu. Indonesia ada dalam hati-Mu. Keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan apapun dalam negeri ini, kami berdoa diberkati Bapa dalam nama Yesus. Indonesia ada dalam hati-Mu. Oleh karena itu berdoa dan memberkatinya. Berkati juga komplek lingkungan tempat di mana kami tinggal. Tuhan berkati tetangga kiri kanan muka belakang, diberkati Bapak. Kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat Israel. Salam bagi Israel. Diberkatilah bangsa pilihan-Mu. Kami berkata kepada bangsa Israel dalam nama Yesus diberkati. Keselamatan berasal dari bangsa Israel. Kami berdoa dan memberkati bangsa Israel juga Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan kehidupan kami dan semua kami yang ada, mata dan hati yang ada. Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Samuel Repi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dalam pemberitaan firman-Mu. Diberkatilah kehidupan selalu, berkati pelayanannya, berkati istri, dan berkati semua menjadi harapan dan cita-citanya. Kami berdoa dan memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak buat orang tua hamba-Mu yang ada di Pulau Semau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tuhan berkati orang tua daripada istri hamba-Mu yang ada di Kertajaya, Jakarta. Tuhan berkati bahkan orang tua yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati mata dan hati yang menyaksikan ini, diberkati kami. Semua kami dilawat Tuhan Bapa. Arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah online kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan dan juga ibadah tengah minggu. Bapak Ibu saya berharap boleh mengikutinya karena ada pelajaran yang kami sedang siapkan untuk memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.